yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan duplik pada hari ini untuk kepentingan duplik atas replik penuntut umum terhadap nota pembelaan penasihat hukum dalam perkara tindak pidana nomor register perkara 804-PIT-22-PN.JKT.SAL atas nama terdakwa Baikuni Wibowo. Bahwa berdasarkan surat dakwaan, saudara penuntut umum dengan nomor PDM-126-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2002, identitas terdakwa Baikuni Wibowo dan seterusnya dianggap sudah dibacakan, penahanan dan seterusnya dianggap sudah dibacakan, dalam hal ini diwakili oleh kami tim penasihat hukum selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Bagian 1, dakwaan dan tuntutan. Penasihat hukum saudara Baikuni Wibowo mengkonstruksikan duplik ini berdasarkan data, argumentasi dan fakta-fakta yang telah diungkapkan dalam sidang dengan nomor register perkara 804-PIT-2022-PN JKTSL. Dan sebagai hasil proses pembuktian yang kami ajukan agar mendapatkan keadilan bagi saudara Baikuni Wibowo. Berdasarkan pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 4 ayat 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pasal 28A Undang-Undang Dasar 45, pasal 1 TAP MPR nomor 16 Romawi garing MPR garing 1998 tentang Piagam HAM, bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan. Di mana hal ini saudara Baikuni Wibowo telah didakwa melakukan tindak pidana IT dan merintahkan penyidikan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Tuntutan menuntut supaya majelis hakim dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Duplik ini merupakan upaya penyampaian kepada masyarakat luas mengenai apa yang dan bagaimana proses hukum atas perkara yang melibatkan saudara Baikuni Wibowo. Bahwa penuntut umum telah membacakan tuntutan pada tanggal 27 Januari 2023 yang menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana IT sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan pertama primer, yaitu melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau selanjutnya disebut Undang-Undang IT. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, kami selaku penasihat hukum sangat berkeberatan dan menolak surat dakwah dan surat tuntutan tersebut. Bahwa surat tuntutan itu jangan dipaksakan bahwa terdakwa ini harus dinyatakan sebagai orang yang bersalah dan bukanlah hal yang haram dalam suatu perkara jaksa menuntut bebas atau lepas. Dalam hal ini suatu tuduhan yang menyatakan bahwa terdakwa bertanggung jawab dalam perkara ini, di mana hal tersebut harus dikaji secara lebih objektif dan komprehensif dengan hati nurani yang jujur dan tidak akan mempunyai pengaruh terhadap hidup seseorang manusia. Perlu dikaji dan ditelaah lebih dalam apakah dalam diri terdakwa ini ada niat jahat melakukan suatu tindak pidana IT atau perintangan penyidikan dalam surat dakwaan, kemudian apakah tepat penerapan pidana IT dan pidana perintangan penyidikan terkait dengan perbuatan terdakwa. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Bagian kedua, tanggapan atas replik penuntut umum. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo bahwa kami menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum dalam surat tuntutan akuo dan replik akuo. Kami tetap pada dalil-dalil nota pembelaan yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa saudara penuntut umum dalam replik akuo sama sekali tidak memberikan bantahan yang mumpuni serta tidak disertai dengan argumentasi hukum yang mendasari dalil-dalil penolakan saudara penuntut umum atas nota pembelaan kami selaku penasehat hukum terdakwa. Adapun tanggapan kami atas dalil-dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum dalam duplik akuo adalah sebagai berikut. Bagian A, tanggapan terhadap bagian pledoi pribadi terdakwa Baikuni Wibowo. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo, bahwa dalam halaman 3 replik akuo, saudara penuntut umum menyampaikan sebagai berikut. Kejujuran menjadi tidak terhingga nilainya ketika disampaikan sebelum adanya penekanan atas si peminta kejujuran, dan kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian ketika disampaikan di awal dan bukan di akhir. Atas pernyataan pembuka saudara penuntut umum tersebut, kami ingin menyampaikan bahwa sejak awal, sejak pertama kali diperiksa oleh internal Polri, terdakwa Baikuni Wibowo telah menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi tanpa menutupi fakta apapun, dan terdakwa membantu terang peristiwa Komplek Polri Duren 3 nomor 46 dengan menyerahkan laptop milik terdakwa Baikuni yang sudah kepada penyidik internal. Adapun sebelumnya secara sukarela telah diketahui tidak ada yang mencari bukti tersebut karena dirasa tidak ada keterkaitannya dengan pidana pembunuhan. Kemudian terdakwa Baikuni Wibowo dan saksi Arif Rahman Arifin secara sukarela telah memberitahukan kepada penyidik dan membuka fakta sebenarnya mengenai keberadaan salinan rekaman CCTV yang berada dalam hard disk milik terdakwa Baikuni Wibowo.
Setelah saksi Arief dan terdakwa Baikuni merasa aman dari ancaman saksi Ferdi Sambo, setelah ditempatkan dalam penempatan khusus yang mana rekaman tersebut menunjukkan almarhum Brigadir Joshua masih hidup saat Ferdi Sambo datang. Ungkapan jujur yang telah disampaikan oleh terdakwa kembali dipertanyakan, kejujuran mana yang lebih berharga daripada kejujuran yang terdakwa Baikuni sampaikan pada saat itu. Saudara penuntut umum pun menerima manfaat dari salinan isi rekaman DVR CCTV yang dikopi oleh terdakwa. Menjadi tidak adil apabila saudara penuntut umum mengambil manfaat dari kejujuran terdakwa Baikuni, namun di sisi lain saudara penuntut umum menafsirkan kejujuran tersebut dengan kalimat yang menyimpulkan seolah kejujuran tersebut tidak berharga karena tidak disampaikan di awal. Apabila kejujuran yang disampaikan oleh terdakwa Baikuni tidak berharga, seyogyanya tidak dimanfaatkan oleh penuntut umum untuk membuktikan perkara. Maka dari hal tersebut kami sampaikan secara singkat gambaran dari sebuah perspektif terdakwa Baikuni Wibowo sebagai berikut. Pada tanggal 12 Juli saat mendapatkan perintah mengkopi dari saksi Cuk Putranto yang pada saat itu aktif menjabat sebagai Sekpri Kadif Propam, ia dianggap orang terdekat Ferdi Sambo. Terdakwa Baikuni tidak mengetahui apa isi DVR CCTV. Terdakwa tidak mengetahui apakah benda tersebut adalah barang bukti atau bukan. Terdakwa Baikuni mengira perintah tersebut adalah perintah yang sah karena perintah pengkopian diberikan oleh Sekpri dari Kadif Propam yang saat itu masih aktif. B. Pada saat menonton isi rekaman DVR CCTV yang dikopi, terdakwa melihat semua kaget terhadap apa yang ditonton dan apa yang berada di dalam isi kopi tersebut. Tetapi terdakwa Baikuni tidak mengetahui secara persis apa yang terjadi, apa detail yang ada di dalam rekaman tersebut. Pada tanggal 13 Juli 17.30, terdakwa Baikuni sudah mengembalikan DVR CCTV atas petunjuk Cuk Putranto kepada saksi Irfan melalui saksi Aris, kemudian diserahkan ke anggota Polres Jakarta Selatan. Terdakwa Baikuni setelah mengembalikan DVR CCTV pada pukul 20 mendapatkan perintah terusan dari Ferdi Sambo melalui saksi Arief. Pada saat menerima perintah, terdakwa melihat keraguan dalam saksi Arief dan terdakwa disampaikan bahwa terdapat ancaman dari saksi Ferdi Sambo. Apabila bocor, maka kalian berempat yang bertanggung jawab. Pada saat menerima perintah terusan berupa menghapus kopian dari isi rekaman, terdakwa Baikuni melihat saksi Arief ragu dalam memberikan perintah tersebut. Terdakwa Baikuni juga melihat saksi Arief terbebani atas perintah tersebut, sehingga terdakwa menganjurkan untuk membuat backup dan kemudian disetujui oleh saksi Arief. Pada saat terdakwa Baikuni diperiksa oleh penyidik dalam BAP sebagai saksi pertama kali oleh penyidik 340, terdakwa Baikuni langsung memberikan informasi bahwa ada kejadian Brigadir Joshua masih hidup pada saat Ferdi Sambo datang. Tidak ada upaya penutup-tutupan fakta, terdakwa Baikuni menyampaikan sesuai isi rekaman yang ditonton oleh yang bersangkutan. Kemudian dibuatkan dasar pembuatan laporan polisi yang diketahui hanya berupa kardus kosong dan asumsi bahwa isi DVR kosong. Setelah dilanjutkan proses penyidikan LP, secara sukarela terdakwa Baikuni memberikan file yang telah di-backup yang berisikan kopi dari rekaman CCTV dengan harapan agar terdapat bukti tambahan untuk persidangan, agar semua pihak termasuk penyidik dapat melihat kejadian yang terdakwa, saksi Arief, saksi Cuk nonton secara bersama-sama. Bahwa keterangan ahli ITE, Profesor Dr. Andes Hendri Subiakto SH MSI dalam persidangan, maka telah terang dan jelas bahwa tindakan terdakwa Baikuni menyalin dan mengkopi isi rekaman DVR malah menambah fungsi dari ketersediaan informasi elektronik, yaitu fungsi availability dari suatu informasi elektronik atau ketersediaan informasi elektronik. Pada saat penyidik datang ke rumah terdakwa Baikuni dan hanya mencari flash disk dan laptop, terdakwa Baikuni secara sukarela terdakwa Baikuni mengarahkan melalui video call kepada istri terdakwa Baikuni dan meminta agar penyidik
membawa secara sekaligus hard disk dan bukan hanya flash disk. Kejujuran terdakwa Baikuni seakan tidak dihargai oleh saudara penuntut umum, akan tetapi dijadikan senjata untuk mengkriminalisasi terdakwa Baikuni Wibowo dan menuduh tanpa bukti bahwa terdakwa Baikuni adalah orang yang menghapus DVR CCTV. Dengan dasar berpikir sebagai berikut, mengakses dan mengcopy DVR CCTV adalah tindakan terdekat dengan menghapus DVR CCTV. Baikuni Wibowo sebagai satu-satunya orang yang mengakui telah mengakses DVR CCTV dianggap sebagai orang yang menghapus isi DVR CCTV. Dalam pernyataan saudara jaksa penuntut umum pada repliknya bahwa mengakses dan mengcopy DVR adalah tindakan yang terdekat dengan menghapus DVR. Bahwa jelas bahwa jaksa penuntut umum tidak yakin dan tidak mampu menjelaskan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, di mana membuktikan unsur mesti jelas dan harus tegas. Kualifikasi perbuatan bukan hanya menyatakan paling dekat dengan unsur. Hal ini jelas merupakan kegagalan jaksa penuntut umum membuktikan unsur. Terdakwa Baikuni Wibowo dalam replik dipersamakan dengan situasi dan kondisi saudara Ricky Rizal tentang cara menolak perintah atasan. Bahwa terdapat dua hal esensial yang membedakan situasi dan kondisi terdakwa Baikuni dengan saudara Ricky Rizal, yaitu satu, mengenai perintah atasan tidak langsung. Terdakwa Baikuni tidak pernah menerima perintah secara langsung dari Ferdi Sambo, melainkan selalu melalui saksi Cuk dan saksi Arif. Sedangkan Ricky Rizal menerima perintah langsung dari Ferdi Sambo. Bahwa pada saat menerima perintah dari saksi Cuk, terdakwa Baikuni berpikir perintah tersebut adalah perintah yang sah. Terdakwa Baikuni tidak mengetahui barang bukti DVR itu adalah merupakan barang bukti dan tidak mengetahui apakah boleh langsung diakses atau tidak langsung diakses. Karena saksi Cuk langsung memberikan DVR tanpa memberikan penjelasan kepada saksi Baikuni Wibowo. Bahwa terdakwa Baikuni Wibowo saat menerima perintah dari saksi Ferdi Sambo merupakan perintah terusan dari saksi Arif Rahman Arifin. Terdakwa Baikuni sudah melakukan inisiatif untuk memberikan inisiatif untuk melakukan backup data isi rekaman. Hal ini adalah wujud dari cara menolak perintah atasan. Cara menolak perintah atasan bisa berbeda-beda tergantung dengan situasi dan kondisi. Mengenai inisiatif dan kejujuran terdakwa Baikuni Wibowo, yaitu sejatinya setiap orang memiliki berbagai cara untuk mengungkapkan kejujuran. Tindakan yang digunakan terdakwa Baikuni Wibowo untuk mengungkapkan kejujurannya yakni melakukan backup dengan backup data isi rekaman DVR CCTV dengan cara menyimpannya ke dalam hard disk lalu menyerahkannya secara sukarela kepada penyidik. Bahwa kejujuran terdakwa Baikuni Wibowo dipandang tidak berharga, akan tetapi saudara penuntut umum menggunakan file yang telah di-copy, file yang merupakan backup yang dibuat oleh terdakwa Baikuni yang telah diserahkan secara jujur dan sukarela. Hal ini menunjukkan terdapat standar ganda atau double standardization yang diberlakukan terhadap terdakwa Baikuni Wibowo yang dilakukan demi mengkriminalisasi seseorang. Bahwa terdakwa Baikuni Wibowo selalu konsisten dan kooperatif dalam memberikan keterangan, selalu berkata jujur dan kooperatif dari awal proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan berjalan. Tidak pernah ada upaya merintangi penyidikan, tidak pernah ada upaya mengubah keterangan, sehingga tuduhan merintangi sangatlah tidak konkret dan tidak berdasar. Bahwa dalam menjalankan profesi terdapat beban moral, etika dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan sekedar menjalankan profesi dan setinggi-tingginya melakukan penuntutan. Penuntutan harus dilakukan semaksimal mungkin, namun tetap berlandasan kejujuran, hati nurani, akhlak, harga diri, etika, dan kemanusiaan. Saudara penuntut umum yang sesungguhnya dalam hal ini tidak jujur, mengakui, dan mengambil manfaat dari terdakwa Baikuni Wibowo. Saudara penuntut umum yang tidak berani mengakui atas nama nurani dan bungkam berbicara jujur, karena berbicara jujur tidak selalu populer. Akuilah secara jujur dan sportif, karena tidak pantas seseorang yang telah berlaku jujur diperlakukan demikian tidak adil di muka persidangan yang disaksikan oleh publik. Apalagi kejujuran tersebut diungkap dengan resiko yang sedemikian besar yang disampaikan secara tatap muka untuk menentang skenario mantan atasan di muka persidangan. Bahwa selanjutnya kami penasihat hukum juga keberatan dengan pernyataan pembuka saudara penuntut umum dalam replik akuo, yakni pernyataan in dubio pro lege fori,
Yang artinya jika terdapat keraguan-raguan, hakim tetap patut menghukum terdakwa. Hal ini beranjak dari argumentasi Pompey bahwa pada dasarnya setiap orang dianggap bertanggung jawab secara pidana sehingga tetap dihukum kendati pun ada keraguan-raguan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan asas indubio pro lege fori. Karena pada faktanya asas tersebut hanya relevan untuk diterapkan apabila terdapat keraguan terhadap kemampuan bertanggung jawab dari seseorang terdakwa dan sama sekali tidak relevan untuk digunakan apabila terhadap keraguan-raguan terkait ada atau tidaknya unsur keinsafan atau kesalahan sebagaimana yang terjadi dalam perkara akuo. Bahkan dalam berbagai literatur asas tersebut digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dapat dipidana. Sebagaimana dituangkan oleh Barda Nawawi Arif dalam bukunya yang berjudul Pelengkap Hukum Pidana. Bahwa selain uraian kami di atas, saudara penuntut umum tidak cermat dalam mengutip asas indubio pro lege fori. Karena terkait asas tersebut masih banyak perdebatan antara para ahli hukum. Kami pun berpendapat bahwa terkait asas indubio pro lege fori lebih tepat digunakan untuk kodifikasi hukum sebagaimana dapat kami kutip dalam literatur yang ditulis oleh Gunther Philipp dalam bahasa Perancis dianggap sudah dibacakan yang dapat diterjemahkan sebagai berikut. Perbedaan antara penyatuan hukum internasional dan harmonisasi hukum Eropa terutama tampak pada konsekuensinya dalam penerapan hukum oleh hakim. Kami baru saja mengatakan bahwa unifikasi internasional selalu memiliki karakter yang luar biasa. Dalam hal adanya konvensi internasional, hakim bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia harus menerapkan hukum yang seragam atau lex fori, dan dia menganggap hukum yang seragam hanya peran yang luar biasa. Karena itu prinsip yang berlaku adalah in dubio pro lege fori. Di sisi lain, sikap hakim yang menyadari perlunya harmonisasi hukum Eropa dan bertekad untuk mempromosikannya akan sangat berbeda. Jauh dari berusaha menghindari segala cara penerapan hukum Eropa. Yang selebihnya dianggap sudah dibacakan. Dengan kata lain, dalam hal yuridiksi, lex fori tidak mutlak terbantahkan. Dan dari tulisan tersebut kami menyimpulkan bahwa saudara penuntut umum telah gagal memahami dan menerapkan asas lex fori. Adapun tanggapan kami atas dalil-dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum terkait pledoi pribadi terdakwa Baikuni sebagai berikut. Yang pertama, tanggapan terhadap dalil menyalin, menghapus dan memusnahkan rekaman DVR sehingga DVR menjadi error. Bahwa berdasarkan replik penuntut umum halaman 7 menyatakan sebagai berikut. Menyalin, menghapus dan memusnahkan rekaman DVR tersebut sehingga DVR menjadi error, terganggu dan tidak berfungsi, baik sebagaimana mestinya sesuai keinginan saksi Ferdi Sambo, melanggar pasal dianggap sudah dibacakan. Sebagaimana kami uraikan dalam nota pembelaan kami, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Baikuni Wibowo hanya berupa tindakan mengakses, yang kemudian menyalin atau mengcopy file rekaman dari DVR CCTV. Dan hal tersebut bukanlah tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja semestinya. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim. Penuntut umum baik dalam surat dakwaan, surat tuntutan dan replik akuo telah mencampur adukan antara perbuatan menyalin dan perbuatan merusak suatu sistem elektronik. Bahwa berdasarkan keterangan ahli ITE Profesor Dr. Andes Henry Subiakto SH MSI dalam persidangan akuo, maka terang dan jelas bahwa tidak bisa dipersamakan mengcopy dengan redaksional menambah transmisi dan lainnya. Tidak bisa karena menambah informasi elektronik itu mengubah informasi elektronik dan cara kerja sistem elektronik itu selalu menyalin dan mengcopy sehingga tidak akan mengubah apapun, namun jumlahnya menjadi lebih dari satu. Hal itu tidak mengganggu integriti, tidak mengganggu makna, nilai strategis dari sistem elektronik. Sehingga dokumen asli tidak ada tetapi dokumen salinan yang akan sama persis, maka itu dianggap alat bukti yang sama. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara akuo, bahwa terkait hasil pemeriksaan laboratorium nomor 3337 pada pokoknya menyatakan terdapat abnormal shutdown dan dalam log file DVR CCTV. Yang menyatakan aktivitas abnormal shutdown sebagai berikut dianggap sudah dibacakan.
Berdasarkan keterangan log file, diketahui adanya aktivitas abnormal shutdown dalam log file tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan alat bukti keterangan saksi Cuk Putranto dan keterangan terdakwa, diketahui fakta bahwa terjadi aktivitas abnormal shutdown pada rentang waktu pukul 14 sampai 20.00. Padahal terdakwa Baikuni Wibowo dan saksi Cuk Putranto beserta anggota Prodam lainnya sedang berada di pantry pada saat jam tersebut. Terdakwa Baikuni Wibowo tidak menggunakan laptop, tidak mengakses DVR CCTV selama rentang waktu tersebut. Tetapi mengapa terdapat aktivitas abnormal shutdown? Berdasarkan keterangan ahli Hermansyah dalam persidangan, terang dan jelas sistem file berada di Raspberry, bukan di hard disk, bukan di log file. Ini cukup disimpan dalam Raspberry. Saat DVR CCTV berada dalam penguasaan terdakwa Baikuni, faktor-faktor seperti abnormal shutdown, guncangan, suhu udara, yang tidak terlalu ekstrim, tidak akan menyebabkan kerusakan pada DVR CCTV. Lebih lanjut, Prof. Henry dalam persidangan menjelaskan cara kerja sistem elektronik selalu menyalin, sehingga tidak mengubah apapun. Hal itu tidak mengganggu integriti. Terdapat tindakan terdakwa Baikuni yang berupa menyalin dan menghapus kopi dari laptop pribadi tidak didukung dengan alat bukti di persidangan, sehingga tidak terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Baikuni Wibowo merupakan pihak yang membuat tidak dapat diaksesnya DVR CCTV kompleks Duren 3 karena aktivitas abnormal shutdown telah terjadi bahkan sebelum penguasaan, sebelum DVR ada pada terdakwa Baikuni Wibowo. Aktivitas abnormal shutdown juga tercatat dalam log file pada saat posisi DVR berada di mobil dan tidak diakses, tidak terkoneksi listrik. Dan abnormal shutdown tidak menyebabkan kerusakan pada isi DVR CCTV. Bahwa terdakwa Baikuni Wibowo hanya menghapus kopi atau salinan dari DVR CCTV yang terdapat dalam laptop pribadi atas perintah Kadif Propam diteruskan oleh terdakwa Arif. Tidak terungkap bahwa terdakwa Baikuni telah menghilangkan isi asli DVR. Terdakwa Baikuni hanya menghapus salinan dari DVR CCTV yang terdapat dalam laptop pribadi dan itu pun telah di backup di dalam hard disk. Sehingga berdasarkan keterangan ahli ITE, dokumen tersebut adalah dokumen yang sama dan bukan dokumen yang telah dihilangkan atau tidak terhapus. Kedua, tanggapan terhadap melawan rasa takut dari kuasa seorang Kadif Propam. Bahwa berdasarkan replik penuntut umum halaman 8 menyatakan sebagai berikut. Mengapa niat yang tulus yang pada pokoknya menegakkan hukum dan kebenaran tersebut, di mana walaupun harus melawan rasa takut terdakwa untuk melawan kuasa seorang saksi Ferdi Sambo dalam kurung Kadif Propam, tidak terdakwa lakukan sejak awal menerima perintah dari Ferdi Sambo melalui saksi Cuk dan Arif Rahman. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan dalam nota pembelaan kami, tindakan terdakwa Baikuni Wibowo dimulai dari tindakan mengkopi isi rekaman CCTV. Dan perintah didapatkan melalui Cuk, yang terdakwa Baikuni tidak mengetahui seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Baikuni atas dasar ancaman perintah dari pejabat kepolisian bintang 2 yaitu saksi Ferdi Sambo yang menjabat Kadif Propam, saksi Cuk Putranto yang menjabat selaku sekretaris pribadi Kadif Propam yang sah. Pada saat itu juga menerima perintah dari saksi Arif yang menjabat Wakaden B Ropaminal yang sah. Sehingga tindakan saksi Baikuni melakukan perintah Cuk dan perintah Arif hanya menjalankan perintah Jenderal Bintang 2 yang saat itu memiliki kekuasaan begitu besar. Disertai dengan ancaman kepada para terdakwa dan para saksi lainnya yang kemudian dijalankan dengan adanya dasar itikat baik terdakwa Baikuni Wibowo atas arahan saksi Cuk dan selaku korspri dan ketika menghapus atas arahan Arif Rahman Arifin dan saat itu terdakwa Baikuni sudah melakukan backup. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mengenai adanya perintah disertai ancaman di antara pelaku tidak memiliki pengetahuan yang serupa mengenai peristiwa yang terjadi. Sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu meeting of mind atau persamaan niat sebagai syarat terpenuhinya unsur penyertaan, di mana didukung pula oleh alat bukti keterangan ahli atas nama Prof. Dr. Nur Basuki SH.M. Hum yang menjelaskan bahwa jika pelaku atau para pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana dikarenakan bukan kesadarannya sendiri, maka hakikatnya tidak ada meeting of mind dan tidak pula terjadi adanya penyertaan. Dalam konteks seperti itu,
tidak dapat dinyatakan turut serta melakukan. Lebih pada si pembuat delik melakukan perbuatan karena perintah jabatan karena overmah. Dalam penyertaan di samping di antara pelaku harus ada meeting of mind, harus juga ada kehendak dan pengetahuan yang sama di antara para pelaku. Bahwa kondisi terdakwa hanya menjalankan perintah tanpa mengetahui akibat dan sebab dari perintah dan akibat dari tindakan yang dilakukannya, serta tidak terdapat meeting of mind. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh ahli psikologi forensik Nathanael Sumampau yang menyampaikan ketika terdakwa berada dalam situasi tertentu yang ambigu dan tidak tahu atau tidak ada SOP yang tegas, di situasi tersebut dalam pikiran terdakwa yang dilakukan adalah sebuah kebijakan dari atasan sesuai dengan budaya institusi yang ada. Hal itu disebabkan karena tingginya tingkat kepatuhan. Kedua, ada di dalam budaya yang sangat menekankan hierarki budaya dalam institusi, dalam sistem bersangkutan yang berada di dalamnya. Bahwa keterangan itu juga dikuatkan oleh keterangan ahli psikologi dan ahli psikiatri forensik Natalia Widiasi Raharjanti. Dalam persidangan aku menyatakan terkait kehendak bebas, kebebasan berkehendak itu tergantung waktu untuk meminta bantuan informasi yang cukup atau ketakutan seseorang menghindari figur-figur yang mengancam dia seperti atasan yang memiliki jabatan. Jadi yang bersangkutan lebih nyaman bergaul dengan bawahannya dan penyebab seseorang yang etikal melakukan sesuatu yang non-etikal bisa terjadi karena adanya paksaan yang dimana harus dibuktikan daya paksa beserta besarnya daya paksa ancaman tersebut, sehingga mengenai perasaan terancam terbawa dari pembelajaran sebelumnya perlu dibuktikan ancaman atau tekanan atau immediate threat. Dan ketika dirasakan sudah tidak ada jalan keluar sama sekali, terdapat necessity defense, melihat bahwa pilihan-pilihan yang dilakukan sudah dipikirkan. Contohnya adalah melakukan tindakan yang konsekuensinya lebih sedikit dan harus ada upaya-upaya apabila sudah tidak memiliki upaya lain. Bahwa karena ada tekanan yang hebat dalam diri terdakwa Baikuni Wibowo dan terpaksa, terdakwa Baikuni Wibowo melaksanakan perintah dari Arif dan dari Cuk yang telah berkesesuaian dengan fakta persidangan, yaitu melakukan penyalinan dan hanya menghapus salinan dan itu pun tidak terhapus karena masih ada di dalam DVR. Namun karena terdakwa Baikuni mengetahui informasi yang ada di dalamnya dapat membuat terang, sehingga backup tersebut juga diserahkan kepada penyidik. Terdakwa Baikuni Wibowo melakukan inisiatif untuk melakukan backup data sebagai bentuk itikat baik. Dengan inisiatif mengkopi adalah tindakan yang menyelamatkan barang bukti yang termasuk dalam pasal 6 Undang-Undang ITE. Dan tindakan menyerahkan hard disk eksternal tersebut secara sukarela telah membuat terang peristiwa di kompleks Duren 3 Polri. Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, boleh. B. Tanggapan terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa. Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa perkara aku bahwa surat dakwaan atas nama terdakwa Baikuni Wibowo dibuat dengan format alternatif yang memudahkan jaksa untuk membuktikan dakwaan yang memang terbukti. Maka dari itu kami sependapat dengan saudara penuntut umum yang memandang dakwaan ke-1 subsidiar, dakwaan kedua primer, dan dakwaan kedua subsidiar tidak terbukti. Adapun tanggapan kami atas dalil-dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum terkait nota pembela penasihat hukum terdakwa Baikuni adalah sebagai berikut. 1. Tanggapan terhadap dalil membuka, mengakses DVR CCTV, menyalin dan menghapus informasi garing dokumen elektronik yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik DVR. Bahwa berdasarkan replik penuntut umum halaman 10 menyatakan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan replik, maka perbuatan membuka, mengakses DVR CCTV pos security komplek Polri Duren 3 secara ilegal dan tidak sesuai SOP dan prosedur barang bukti digital forensik, menyalin, mengkopi, dan menghapus informasi dokumen elektronik berupa rekaman DVR CCTV yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik DVR adalah perbuatan yang paling terdekat dan relevan yang memunculkan akibat. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan dalam nota pembelaan kami, tindakan dilakukan oleh terdakwa hanyalah berupa tindakan mengakses kemudian menyalin atau mengkopi file rekaman dari DVR CCTV dan hal tersebut bukanlah sebagai tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim, penuntut umum baik dalam surat dakwaan, surat tuntutan, dan replik akuo telah mencampur adukan antara perbuatan menyalin dan perbuatan merusak suatu sistem elektronik sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium forensik nomor 3337 yang pada pokoknya menyatakan terdapat abnormal shutdown.
Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara akuo bahwa dalam log file DVR CCTV yang menyatakan aktivitas abnormal shutdown sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Bahwa keterangan log file tersebut diketahui adanya aktivitas abnormal shutdown dalam log file sebelum DVR CCTV pada penugasan terdakwa Baikuni, yakni pada jam 11.11.46 tanggal 8/7/2022 dan jam 23.47.14 tanggal 10/7/2022. Lebih lanjut, berdasarkan alat bukti keterangan saksi Cuk dan keterangan terdakwa, diketahui fakta bahwa terjadi aktivitas abnormal shutdown pada rentan waktu pukul 14 sampai dengan 20 WIB. Padahal terdakwa Baikuni dan saksi Cuk beserta anggota propam lainnya sedang berada di pantry dan terdakwa Baikuni tidak ada menggunakan laptop dan atau mengakses DVR CCTV selama dalam rentang waktu tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Hermansyah dalam persidangan akuo, maka telah terang dan jelas secara sistem file berada di Raspberry bukan di hard disk dan di log file. Itu cukup disimpan di dalam Raspberry. Saat DVR CCTV berada dalam penguasaan terdakwa, faktor-faktor seperti abnormal shutdown, guncangan, dan suhu udara yang tidak terlalu ekstrim tidak akan menyebabkan kerusakan pada isi DVR CCTV. Lebih lanjut, ahli Prof. Henry Subiakto dalam persidangan menjelaskan cara kerja sistem elektronik itu selalu menyalin. Menyalin kopi itu tidak mengubah namun jumlahnya menjadi lebih dari satu. Hal itu tidak mengganggu integriti makna nilai strategis dari sistem elektronik. Dengan demikian, terhadap tindakan terdakwa berupa menyalin isi DVR CCTV dan menghapus salinan DVR CCTV dari laptop pribadi yang didukung dengan segenap alat bukti di persidangan, tidak terungkap fakta hukum bahwa terdakwa merupakan pihak yang membuat tidak dapat diaksesnya DVR CCTV Komplek Duren 3. Karena aktivitas abnormal shutdown telah terjadi sebelum penguasaan ada pada terdakwa. Aktivitas abnormal shutdown juga tercatat dalam log file pada saat posisi DVR CCTV berada dalam mobil yang tidak terkoneksi oleh listrik dan abnormal shutdown tidak akan menyebabkan kerusakan pada isi DVR CCTV. Bahwa sebagaimana ahli Prof. Henry Subiakto dalam persidangan menjelaskan cara kerja sistem elektronik ini selalu menyalin. Menyalin kopi itu tidak mengubah namun jumlahnya lebih dari satu. Tindakan terdakwa justru menambah fungsi dari suatu informasi elektronik, yaitu availability terhadap suatu sistem elektronik, di mana tindakan terdakwa Baikuni yang melakukan backup file isi rekaman DVR CCTV justru menambah ketersediaan atas informasi elektronik tersebut, sehingga dalil membuka mengakses DVR CCTV, menyalin dan menghapus informasi dokumen elektronik yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik DVR akibat dari tindakan terdakwa Baikuni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Mohon izin dilanjutkan. Mohon izin melanjutkan Yang Mulia. Nomor 2, tanggapan terhadap pengetahuan terdakwa Baikuni Wibowo tentang peristiwa pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo. Bagian A, bahwa penuntut umum dalam replik akuo halaman 11 menyatakan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bagian B, bahwa sebagaimana telah kami uraikan dalam nota pembelaan kami, terdakwa waktu Baikuni Wibowo mengetahui adanya berita tentang tembak-menembak antara polisi melalui berita online sebelum adanya perintah dari saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, bahkan ketika saksi Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat almarhum Brigadir Joshua masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo sampai ke TKP, saksi Ferdi Sambo malah menyatakan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin keliru, sehingga tidak mungkin terdakwa Baikuni Wibowo dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenarnya yang terjadi. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan dengan segenap uraian alat bukti, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang memiliki berkesesuaian sebagai telah kami uraikan dalam nota pembelaan kami, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya pengetahuan terdakwa Baikuni Wibowo terkait cerita yang sebenarnya atas kronologi kejadian di Komplek Perumahan Polri Duren 3, sehingga perbuatan terdakwa yang menyalin dan menghapus salinan DVR CCTV tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan atau dengan maksud dan atau memiliki tujuan yang sama dengan pelaku utama sebagaimana dakwaan penuntut umum. Yang ketiga, tanggapan terhadap kemampuan untuk menolak perintah atau permintaan yang disampaikan langsung oleh saksi Ferdi Sambo dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan. Poin 3, tanggapan terhadap kemampuan untuk menolak perintah atau permintaan yang disampaikan langsung oleh saksi Ferdi Sambo. A, bahwa penuntut umum dalam replik aku halaman 13 menyatakan sebagai berikut dianggap dibacakan. Poin B, mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aku,
perlu dicermati pada perkara ini bahwa terdakwa Baikuni Wibowo hanya seorang anak buah yang sedari awal sudah dikondisikan dan ditangiskan oleh atasan Ferdi Sambo yang berstatus Jenderal Bintang 2 beserta istrinya Putri Chandrawati, yang kemudian perintah tersebut diteruskan kepada saksi Cuk Punteranto dan saksi Arif Rahman Arifin, kemudian diperkuat dengan kebohongan secara masif dan bersama-sama oleh Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer yang pada waktu itu belum mengakui dan masih menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ketidakjelasan informasi dari Humas dan Kapolres Jakarta Selatan tentang peristiwa yang terjadi di Komplek Polri Duren 3. Perintah dan pengetahuan terdakwa Baikuni Wibowo tentang betapa berkuasanya saksi Ferdi Sambo sebagai atasan terdakwa selaku Kadif Propam Polri pada satu itu seharusnya dapat dipandang sebagai sebuah rangkaian kondisi overmah psikis yang menyebabkan terdakwa Baikuni Wibowo tidak lagi memiliki kehendak bebas untuk membantah atau melawan perintah dari saksi Ferdi Sambo selaku Kadif Propam. Poin C, mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara akuo bahwa rangkaian kondisi dan ancaman yang diterima oleh terdakwa Baikuni Wibowo sebagaimana disebutkan terbukti efektif menyebabkan terdakwa Baikuni Wibowo tidak lagi memiliki kehendak bebas untuk membantah atau melawan perintah dari saksi Ferdi Sambo tersebut dan terpaksa mematuhi perintah tersebut dikarenakan berdasarkan pemeriksaan dari ahli psikologi forensik atas nama Nathanael Sumampau PhD diketahui bahwa terdakwa Baikuni Wibowo dididik sedari dini untuk mematuhi atasan dan memiliki hasil skor kepatuhan yang tinggi terutama ketika berada dalam budaya dalam institusi yang sangat menekankan hierarki sebagaimana disampaikan oleh ahli Nathanael Sumampau di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 19 Januari 2023. Poin D, mohon perhatian yang terhormat majelis hakim memeriksa perkara akuo bahwa rangkaian kondisi dan ancaman yang diterima oleh terdakwa Baikuni Wibowo serta tingkat kepatuhan yang tinggi terdakwa Baikuni Wibowo terhadap atasannya sebagai disebutkan di atas terbukti efektif menyebabkan terdakwa Baikuni Wibowo tidak lagi memiliki kehendak bebas untuk membantah atau melawan perintah terusan dari Ferdi Sambo tersebut dan terpaksa mematuhi perintah tersebut yang kemudian berkesesuaian dengan pemeriksaan ahli psikologi forensik atas nama Dr. Natalia Widiasi Raharjanti, SPKJ, MPD, KID. Diketahui segenap kondisi yang dialami oleh terdakwa Baikuni Wibowo menyebabkan dirinya tidak memiliki jalan keluar lain atau no way out atau dapat meminta pertolongan ke orang lain sehingga harus mengambil tindakan yang paling sedikit merugikan semua pihak. Poin E, mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa perkara aku bahwa rangkaian kondisi dan ancaman yang diterima terdakwa Baikuni Wibowo, tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terdakwa Baikuni Wibowo terhadap atasannya, serta telah terbukti bahwa secara psikis dirinya tidak memiliki jalan keluar ataupun meminta pertolongan ke orang lain sehingga harus mengambil tindakan yang paling sedikit merugikan semua pihak sebagaimana disebutkan di atas berkonsekuensi logis dan yuridis bahwa terdakwa Baikuni Wibowo memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana dalam perkara akuo karena terbunyinya unsur daya paksa atau overmah dalam melaksanakan tindakan serta adanya suatu kondisi di mana terdakwa Baikuni Wibowo mendapat instruksi yang membuat kondisi tidak nyaman atau terancam secara psikis sehingga menyebabkan adanya konflik batin, situasi ambigu yang berakibat timbulnya penerapan norma darurat yaitu berupa patuh pada perintah atasan. Poin F, mohon perhatian yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkaraku bahwa segenap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Baikuni Wibowo merupakan perbuatan itikat baik yang diberikan oleh pihak yang memiliki surat perintah dan masih dalam lingkup kewenangan sebagai anggota Polri untuk mentaati segenap perintah atasan. Selama pihak yang memberikan perintah adalah pihak yang berwenang, dalam hal ini perintah tersebut berasal dari Kadif Propam, yakni Ferdi Sambo yang pada saat itu masih menjabat. Poin G, bahwa meskipun seluruh perintah diberikan oleh pejabat yang berwenang masih sesuai dengan tupoksi, namun ada keraguan dalam diri terdakwa untuk menjalankan perintah untuk menyalin dan menghapus salinan di CCTV karena isi rekaman di CCTV yang telah disaksikan bersama-sama dengan saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto dan saksi Ridwan Soplanit bertentangan dengan kesaksian yang diceritakan oleh saksi Ferdi Sambo. Oleh karena itu dengan itikat baik terdakwa dan saksi Arif Rahman Arifin sepakat untuk membackup rekaman CCTV tersebut ke dalam hard disk milik terdakwa Baikuni Wibowo sebelum memformat lalu mematahkan laptop. Tindakan terdakwa Baikuni Wibowo dan
Saksi Arif Rahman Arifin yang beretikat baik untuk melakukan backup data isi rekaman DVR CCTV ke hard disk milik terdakwa tersebut secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa Baikuni Wibowo dari segala tuntutan pidana dikarenakan melaksanakan perintah yang tidak sah dari saksi Ferdi Sambo dengan itikat baik. Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa perkara aku berdasarkan seluruh fakta persidangan di atas dikorelasikan dengan pendapat ahli sehubungan dengan perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo menjalankan perintah jabatan dengan itikat baik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan saudara Baikuni Wibowo yang hanya menjalankan perintah jabatan dari Kadif Propam Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai bagian dari Div Propam Polri serta dijalankan dengan itikat baik dari terdakwa Baikuni Wibowo atas arahan saksi Cuputranto selaku kospri saksi Ferdi Sambo untuk menyalin isi rekaman di CCTV dan arahan saksi Arif Rahman Arifin untuk melakukan backup atas isi rekaman di CCTV di komplek Polri Duren 3 sudah sepantas dan sewajarnya bahwa perbuatan saudara terdakwa Baikuni Wibowo yang didasarkan pada perintah Jenderal Bintang 2 dan memiliki kekuasaan yang begitu besar dalam institusi Polri dinyatakan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai pasal 51 KUHP. Selanjutnya dilanjutkan. Bagian ketiga permohonan dan penutup. Pada akhirnya setelah kami menyampaikan argumen hukum, pandangan dan penilaian yang dari kacamata juris terhadap posisi Baikuni Wibowo, dengan ini kami mohon kepada majelis hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Aqua memutuskan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan saudara terdakwa Baikuni Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh dakwaan ke-1 primer maupun dakwaan subsidiar ke-1 subsidiar, dakwaan kedua primer ataupun dakwaan kedua subsidiar. 2. Membebaskan terdakwa Baikuni Wibowo dari segala dakwaan diajukan oleh penuntut umum atau fresh pra dan dari tahanan. 3. Melepaskan terdakwa Baikuni Wibowo dari segala tuntutan hukum karena persidangan Aquo seharusnya menerapkan asas nafia prinsipal karena segenap tindakan terhadap Baikuni telah diuji secara administratif. 4. Melepaskan terdakwa Baikuni Wibowo dari segala tuntutan hukum atau onslaught van alle rechtsvervolging karena peradilan atas nama terdakwa ini tidak sah mengingat tidak adanya izin ankum dan seterusnya. 5. Melepaskan terdakwa Baikuni Wibowo dari segala tuntutan hukum atau onslaught van alle rechtsvervolging karena terbukti adanya alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48. 6. Melepaskan terdakwa Baikuni Wibowo dari segala tuntutan hukum onslaught van alle rechtsvervolging karena terbukti adanya alasan penghapus sebagaimana diatur dalam pasal 51. 7. Memulihkan nama baik, harkat, martabat dan kedudukan terdakwa Baikuni Wibowo ke dalam keadaan semula. 8. Memulihkan hak terdakwa Baikuni Wibowo. 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Untuk itu, bila mana majelis hakim berpendapat lain, baik memohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono kepada majelis hakim yang terhormat dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri terdakwa untuk memutus sebagai berikut. 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Selama dalam proses persidangan terdakwa bersikap sopan, jujur dan telah kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik. 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 4. Terdakwa telah menyesali perbuatannya. 5. Terdakwa telah banyak berjasa pada bangsa dan negara Republik Indonesia. 6. Segenap proses persidangan peroleh manfaat dari keuntungan dari adanya perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo karena telah membuat terang pembuktian dalam perkara Aquo. Sebagai penutup, kami kembalikan semuanya kepada pertimbangan, penilaian, serta keyakinan majelis hakim. Kami mohon agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Demikian duplik ini kami sampaikan atas perhatian yang mulia majelis hakim. Yang terhormat saudara jaksa penuntut umum dan hadirin persidangan kami ucapkan terima kasih. Jakarta 8 Februari 2023. Hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Baikuni Wibowo. Terima kasih yang mulia majelis.